Tahu nggak sih saus yang waktu itu aku beli dari kamu gini? Oh iya. Yang waktu bulan Desember ya, bulgogi itu masih ada tahu. Iya, kamu kalau beli saus itu, saus apapun ya, masukin kulkas. Karena bisa jamuran. Hah? Iya, betul. Aku baru tahu. Iya. Pengetahuan yang aneh sih buat aku. Tapi kamu jualan apa aja sih, Rin? Aku jualan saat ini, semoga nanti bisa nambah. Aku jualan berbagai macam kebutuhan dapur, kebutuhan bikin kue buat hotel, kayak gula yang saset-saset itu. Kalau kamu nginep di hotel kan ada yang saset-saset. Terus kamu jualan tuh baru ya? Aku baru mulai, abis banget aku ulang tahun ke-24. Jadi udah jalan hampir 6 bulan. Wow. Tapi kenapa sih maksudnya kok memutuskan untuk tiba-tiba jualan gitu di usia 24? Kayak kamu baru mulai loh di usia 24. Emangnya nggak takut gitu? Jadi selain karena butuh uang, kalau pengen coba sesuatu yang baru harus cepet-cepet dicobain. Karena 24 kan nggak cepet. Nah jadi gini, dulu aku sebelumnya udah pernah dagang sih, cuman nggak serius gitu loh, dagang bocil. Kayak ya lagi pengen dagang, kalau enggak gitu loh. Dan aku mulai mikir kayak aku tuh sebenarnya bisa nih dagang. Kenapa dulu aku nggak serius ya? Aku mau coba sekali lagi gitu, seriusin gitu. Dari dagang kita bisa dapat informasi baru ya, kayak tadi aku ceritain kan kalau botol habis dipakai masukin kulkas supaya nggak jamuran kayak gitu. Itu informasi juga dari aku dagang gitu. Terus aku jadi tahu nih kafe tuh suka beli apa aja. Aku jadi tahu nih cara e-commerce bekerjanya gimana. Terus sistem kirim barang online shop gimana. Banyak lah hal yang baru dan aku dapetin. Jujur seru juga sih. Jadi banyak nambah knowledge baru, skill, pengetahuan. Dan di usia lumayan. 24 itu memulai sesuatu yang baru tuh susah gak sih? Sebenarnya ya susah. Aku kan sama temen aku, itu kita juga menyelaraskan keinginan kita juga susah. Kita juga kan punya pekerjaan yang lain, itu juga susah untuk nyeimbanginnya gitu. Susah juga kan karena ini hal yang baru buat aku. Pasti kan harus belajar, harus dari awal, harus coba nih ngerti gimana ya nih caranya. Terus kita harus ngehadapin customer. Kamu tau gak sih? Aku gak pernah buka Shopee gara-gara aku takut sama customer. Tapi kayaknya memulai sesuatu yang baru dalam hal ini kan dagang. Di usia berapapun kayaknya sulitnya tetap akan ada aja gak sih? Iya sih, apalagi memulai hal yang baru. Kan dulu kan kita dagang nggak online gitu ya. E-commerce itu kan harus belajar lagi. Situasi beda aja, baru segala sesuatunya. Ketika aku dagang sekarang sama yang dulu gitu. Apa gitu yang kamu harapkan dengan memulai dagang ini di usia 24? Aku gak pengen menyia-nyiakan waktu yang aku punya. Gimana ya? Mantap. Kayak bukan kayak wah keren gak gitu, kayak ini ada kesempatan. Aku udah tahu cara manfaatinnya gimana. Kalau kita nggak manfaatin sayang gak sih? Jadi itu tuh kesempatan kita buat berkembang, buat nambah uang gitu. Meskipun nggak seberapa, tapi kan lumayan. Bisa dijalanin mah kenapa nggak dijalanin? Lagian siapa yang tahu nanti Tiba-tiba jadi gede punya toko. Sekarang yang asalnya nggak seberapa, lama-kelamaan kalau terus-terusan dijalanin konsisten, tiba-tiba menghasilkan. Kayak kita ngeblog kali ya, Rin. Iya. Kita ngeblog dulu kenapa sih? Kamu kenapa ngeblog dulu? Pas itu juga mencoba sesuatu yang baru nggak sih? Itu tuh tahu nggak sih, aku blog itu dari zaman SMP. Ada tugas bikin blog. Kamu ada nggak? Ada, cuman aku nggak pernah mikir bakal aku seriusin kontennya. Jadi blog yang lama aku hapus. Konten yang lama tuh masih ada, kayak konten cerita aku, Iya, aku sama baca. temen-temen main gitu kan, sama ke rumah temen-temen. siapa, terus kayak kegiatannya ngapain aja. Iya. Seru banget aja. Itu tuh masih ada banget dari SMP SMA, nulis terus aku kayak ya udah itu tuh tempat aku nulis doang karena aku suka nulis, udah sesimpel itu. Tapi ternyata ketika internet mulai bisa didapatkan semua orang, ternyata orang tuh bisa loh baca tulisan kita, dan ternyata Iya, orang betul. tuh bisa terpengaruh sama tulisan kita gitu. Itu sebenarnya hal yang baru juga ya buat kita. Dulu mah siapalah yang baca, kita juga Iya gitu kan. Dan dulu kan kita nggak mikir nggak sih kalau ini bisa jadi ladang penghasilan baru. Iya benar, kita dulu pernah nggak kenal internet, dan internet tuh jadi hal yang baru juga buat kita. Dan tiba-tiba dari nulis doang di internet bisa dapet duit. Dan nggak semua orang tuh kayak kita gitu. Nah ini tuh keuntungannya untuk coba sesuatu yang baru. Banyak hal yang kita jadi tahu dan orang lain enggak. Tapi ini ya di usia kamu nih yang sama kayak aku, kamu ada nggak hal yang pengen kamu coba? Yang baru gitu untuk Iya. diseriusin. Ini Oh iya, Apa ya? iya ya, betul juga sih. kita sama-sama suka dokumentasiin hal, kita sama-sama suka ngobrol. Dan sebenarnya aku pernah nyeriusin YouTube ketika ngebahas tentang Gfriend, tapi ternyata Gfriend-nya bubar. Itu Sedih banget jujur. bener-bener sesuatu yang mengganggu hati aku gitu. Ya mungkin ini jadi ini ya proses untuk melupakan Gfriend. Nggak bisa sih. Kalau aku ya, kenapa aku pengen join di project kita ini? Aku tuh sebagai anak pertama, aku gak punya guide. Aku tuh dulu kayak jadi bingung aja gitu. Apakah ada ya orang yang ngerasain hal yang sama kayak aku? Apakah perasaan aku tuh valid? Ini tuh gue doang yang aneh atau ada orang lain sih yang aneh? Aku tuh pengen bantu orang yang sama kayak kita gitu. Anak pertama, cewek. Yang nggak punya teman ngobrol. Iya, mungkin punya ya temen ngobrol, tapi nggak semua tuh. Bisa diajak ngobrol tentang hal yang mau kita Iya, omongin. kalau misalnya aku ngomong hal-hal kayak gitu, kayak aku tuh ingetin aku zaman dulu aku kecil gitu loh. Jadi berbicara kepada diri sendiri di masa Iya. lalu.
di internet tuh banyak informasi, tapi mungkin kalau yang menyangkut perasaan personal dan hal-hal yang kita alami itu nggak ada. Kayak kalau misalkan kamu nyari nih, gimana sih caranya lepas dari toxic relationship? Terus yang muncul tuh website WikiHow. WikiHow kan ngomongnya secara teoritis. Maksudnya teoritis betul. tuh cuma langkah pertama kamu harus bilang. Nggak ada yang ceritakan pengalaman pribadi. Jadi aku tuh pengennya adik-adik yang sama kayak kita tuh nggak ngerasa sendirian. Apa yang kita lewatin dulu tuh terlalu gitu. Karena kita nggak ngenalin apa itu Bisa Talk di pertama, kita kenalin di sini. Bisa Talk ini tuh sebenarnya singkatannya dari Big Sister Advice. Jadi kita tuh kayak mau ngomong ke semua cewek-cewek, berapapun usianya, kalau misalkan kalian masih bisa relate sama kontennya, ayo kita ngobrol bareng. Apa aja yang jadi pikiran kita gitu, karena banyak banget yang overthinking gitu. Terus orang tuh makin gampang kan share pencapaian dan share yang bagus-bagusnya aja, tapi nggak semua hal tuh bagus. Karena kalau misalkan kita nggak ngomongin kesulitan, nggak ada yang memperlihatkan kesulitan gitu, itu tuh bikin kita jadi kayak ngerasa bersalah sama diri sendiri kalau kita menghadapi kesulitan. Tapi sebenarnya tuh nggak seperti itu, semua orang juga menghadapi kesulitan, cuman nggak diomongin aja. Makanya di sini kita mau coba ngomongin hal-hal yang sulit itu ya. Iya benar. Kita mau coba mengungkapkan hal-hal di balik hahaha duniawi gitu ya. Kadang kita tuh butuh loh orang yang lebih dewasa buat diajak ngobrol dan ngertiin posisi kita, dan aku tuh nggak ngedapetin itu gitu. Jadi jangan lupa subscribe dan tonton terus Bisa Talk. Melakukan hal baru itu tuh bukan cuman bermanfaat buat orang lain ya. Kalau misalkan kamu mau melakukan sesuatu untuk orang lain kayak jualan, kan itu sebenarnya memfasilitasi orang lain. Kita juga bikin ini tujuannya untuk adik-adik, tapi tetap aja itu juga berpengaruh kepada diri sendiri. Jadi prosesnya itu bukan cuman proses untuk orang lain, tapi juga proses pengembangan diri sendiri. Dan kalau nggak dicoba itu kita nggak akan tahu gak sih kita bisa atau enggak gitu ya. Dan kalau misalkan kamu enjoy dari hal itu, mau dibisnisin kenapa enggak? Iya. Terus kalau menurut aku, berapapun usia kita sih nggak ada ya yang jadi patokan itu umur segini harus mencapai ini, umur segini harus nikah, ini lulus ini. Enggak sih, hidup perjalanan gak sih? Kamu tuh bisa melakukan apa saja di usia berapa aja, kan buat kamu juga, kan kamu yang ngejalanin ya. Usia tuh bukan batasan gak sih? Sepanjang hidup ini semuanya proses. Mau kamu mulai hal baru di 12 tahun misalnya, 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun, atau 35 tahun. Apa mau ngapain aja juga sebenarnya gak ada yang salah lagi kalau hal-hal yang kamu lakukan gak negatif. Dan selama itu bermanfaat buat kamu, apalagi buat orang di sekitar kamu, ya udah. Pokoknya jangan dengerin orang yang 30 tahun udah mempunyai penghasilan 1 bulan 1 miliar, udahlah. Gak realistis. Orang kaya tuh lebih dikit daripada yang biasa-biasa kayak kita. Jadi mendingan kita fokus bahagiain diri kita, terus kembangin diri kita, dan jangan takut dulu deh. Kayaknya kita coba dulu aja. Aku awalnya jualan tuh aku takut gak ada yang beli, tapi orang jualan tuh pasti ada yang beli, dan akhirnya ada yang beli, dan akhirnya berjalan 6 bulan tuh ada yang beli terus. Kalau misalnya dulu aku gak coba dan gak maksain, pasti aku gak akan pernah kan dapat 100 pelanggan pertama aku. Dan gak akan mulai-mulai. Takut boleh, sebagai pengingat ya. Takut boleh, tapi terintimidasi sama rasa takut tuh jangan. Iya gitu. Kita pasti bisa kok. Takut tuh boleh, tapi terobos aja. Aku banget ya kayaknya.